semua, selamat datang di video tutorial pembuatan pola pantalon. Di sini, kita akan membuat pola pantalon bagian depan dan belakang. Berikut model atau desain pantalon yang akan kita buat, yaitu pantalon yang memiliki dua kup pada bagian depan. Dan di sini kita memakai saku samping dan juga gulbi. Berikut ukuran yang dibutuhkan dalam pembuatan pola pantalon. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengambil ukuran pantalon. Untuk mengambil ukurannya, kita cukup mengukur celana dengan ukuran yang pas dengan si pemakai atau model yang kita gunakan. Dengan posisi celana dilipat dengan sisi pada celana tersebut berada di tengah. Sama seperti yang terlihat pada gambar tersebut, yaitu dari A ke B itu sisi pada celana, dan C ke E itu posisi gulbi pada celana. Langsung saja kita masuk ke cara mengukurnya. Yang pertama, untuk panjang celana. Diukur dari ban pinggang sebelah kanan ke bawah sampai akhir lipatan bawah pada celananya, yaitu dari A ke B. Selanjutnya, untuk lingkar pinggang. Diukur pada keliling ban pinggang celananya sampai batas H atau kancing dan diambil angka pertemuan meterannya, yaitu dari C diukur sekeliling sampai ke D hingga ke A kembali ke C. Selanjutnya, untuk tinggi atau lingkar pesak, diukur dari ban pinggang bagian depan sebelah atas ke bawah mengikuti selangkangan celananya sampai pada akhir ban pinggang bagian belakang pada atas, yaitu dari C ke E masuk ke selangkangan melalui F hingga ke G sampai ke D. Selanjutnya, untuk lingkar panggul. Diukur dari akhir gulbi bagian bawah pada panggul yang terbesar sekeliling sampai pada akhir pertemuan klep dengan gulbi bagian bawah, yaitu dari E diukur sekeliling sampai ke G hingga ke H kembali ke E. Selanjutnya, untuk setengah lingkar paha, diukur dari lipatan bagian depan pada paha terbesar sampai pada akhir lipatan bagian belakang, yaitu dari I, F hingga J. Selanjutnya, setengah lingkar lutut. Diukur dari lipatan bagian depan pada lutut celananya sampai pada akhir lipatan bagian belakang, yaitu dari K ke L hingga ke M. Selanjutnya, untuk setengah lingkar kaki, diukur dari lipatan bagian depan pada akhir kelim bawah bagian belakang, yaitu dari N ke B hingga ke O. Selanjutnya, untuk panjang lutut, diukur dari ban pinggang bagian atas sebelah kanan sampai batas lutut pada celananya, yaitu dari A ke L. Berikut gambaran pola pantalon yang akan kita buat. Sekarang kita masuk ke langkah kerja pembuatan pola pantalon bagian depan. Langkah pertama, tarik garis tegak lurus ke bawah dengan ukuran panjang celana dikurang 3,5 cm untuk ban pinggang. Di sini kita memperoleh titik A dan titik C. Selanjutnya, tarik garis dari titik A ke bawah dengan ukuran sepertiga lingkar pesak ditambah 5 cm.
Di sini kita memperoleh titik B. Dari titik B, buat garis diagonal ke kiri dan ke kanan dengan ukuran kiri ditambah kanan sama dengan setengah lingkar paha dikurang 4 cm. Kita memperoleh titik D dan titik E. Selanjutnya, tarik garis dari titik A ke bawah dengan ukuran panjang lutut dan diperoleh titik Q. Dari titik Q, buat garis diagonal ke kiri dan ke kanan dengan ukuran kiri ditambah kanan sama dengan setengah lingkar lutut dikurang 2 cm. Dan diperoleh titik R dan titik S. Kemudian di titik C, buat garis diagonal ke kiri dan ke kanan dengan ukuran kiri ditambah kanan sama dengan setengah lingkar kaki dikurang 2 cm. Dan diperoleh titik C1 dan C2. Kemudian, pada titik D, masuk ke dalam 3 cm ke titik F. Dan buat garis siku sampai A. Diberi nama titik H. Dari titik F naik 3 sampai 3,5 cm ke titik G. Selanjutnya, dari titik H masuk ke dalam 1 cm ke titik I. Sekarang kita akan membentuk garis pesak pantalon bagian depan. Dengan cara hubungkan titik I ke G dengan garis lurus dan diteruskan ke D dengan garis lengkung. Dan inilah bentuk pesak pantalon bagian depan. Kemudian dari titik I buat garis bantu ke kiri untuk memudahkan pekerjaan kita. Lalu dari titik I, tarik garis ke kiri dengan ukuran 1/10 lingkar pinggang. Diperoleh titik
Y. Sekarang kita akan membuat kup. Dari titik Y ke K 2 cm untuk besar kup. Lalu untuk kup kedua dijarakkan 2 cm dari kup pertama. Dan dari L ke M juga 2 cm untuk besar kup. Untuk penempatan kup ini tidak selalu tepat pada garis tengah ini. Letak kup itu tergantung ukuran pinggang model masing-masing. Dan di sini hanya kebetulan pas pada garis tengah ini. Langkah selanjutnya, I ke N, tarik garis ke kiri dengan ukuran setengah lingkar pinggang ditambah 4 cm untuk kup. Dari titik N masuk ke dalam 3 cm untuk kemiringan saku samping. Diberi nama titik O. Buat garis bantu dari N ke E terlebih dahulu untuk memudahkan menentukan saku samping. Kemudian, dari O tarik garis 15 cm menuju garis N ke E. Ini untuk saku samping. Diberi nama titik P. Selanjutnya, kita akan membuat gulbi. Pertama, tarik garis keluar 4 cm dari titik I ke H1 untuk lebar gulbi. Selanjutnya, dari titik I tarik garis ke bawah 18 cm, ini untuk panjang gulbi, dan diberi nama titik I1. Kemudian, hubungkan titik H1 ke I1 untuk membentuk gulbi. Dan bentuklah gulbi seperti yang terlihat di video. Kemudian, hubungkan titik N hingga C1, dan ini merupakan sisi pada pantalon bagian depan. Lalu, hubungkan titik D ke R dengan garis lengkung, dan diteruskan ke C2 dengan garis lurus. Dan inilah bentuk pola pantalon bagian depan. Selanjutnya, kita akan membuat pola pantalon bagian belakang. Untuk membuat pola pantalon bagian belakang, langkah pertama yaitu cemplak terlebih dahulu pola pantalon bagian depan. Garis sisi celana bagian pinggang diberi nama titik A. Kemudian, dari titik
A, tarik garis siku ke kanan dengan ukuran setengah lingkar pinggang ditambah 2 cm untuk hook. Jarak dari C1 ke C 3 cm. Kemudian, kita akan menentukan titik B, yaitu setengah dari A ke C. Dan buat kup dengan jarak 2 cm dan panjang kup 7 cm. Kemudian dari titik D naik 5 cm ke titik E. Dan tarik garis diagonal ke kanan dengan ukuran setengah lingkar panggul dikurang lingkar panggul pola depan. Diberi nama titik H. Untuk menentukan ukuran ini, ukur terlebih dahulu dari E ke kanan sampai batas pola depan. Kemudian, baru dikurangi setengah lingkar panggul dengan ukuran yang diperoleh dari E ke kanan. Kemudian, I ke Y dikeluarkan 8 cm. K ke M dikeluarkan 4 cm. Dan L ke N dikeluarkan 4 cm. Dan buat garis bantu dari Y ke M. Kemudian dari titik Y turun 1 cm ke Y1. Sekarang kita akan membentuk garis pesak pantalon bagian belakang. Dengan cara hubungkan titik C ke H dengan garis lurus dan diteruskan ke Y1 dengan garis lengkung. Dan inilah bentuk pesak pantalon bagian belakang. Kemudian, hubungkan titik Y1 ke titik M dengan garis lengkung dan diteruskan ke N dengan garis lurus. Dan inilah bentuk keseluruhan pola pantalon bagian depan dan bagian belakang.